Pemirsa, polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di kota New York, Amerika Serikat. Aksi tersebut merupakan rangkaian protes mendesak agar semua suara dihitung setelah pemilihan hari Selasa. Pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah suasana di Portland, di mana unjuk rasa terjadi di pusat kota. Unjuk rasa telah beberapa kali mengguncang kota ini seputar pemungutan suara. Sejumlah kendaraan militer nampak berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa. Unjuk rasa juga digelar oleh kubu pendukung Donald Trump yang mengklaim Demokrat berupaya curang dalam pemilu. Polisi mengamankan sedikitnya 50 pengunjuk rasa dalam bentrok di kota New York, Amerika Serikat terkait pemilu. Aksi tersebut merupakan rangkaian protes mendesak agar semua suara dihitung setelah pemilihan hari Selasa. Dan bentrok ini juga terjadi di West Village, di mana sejumlah orang diborgol dan langsung dibawa dengan bus milik polisi. Kita sudah melihat tadi bagaimana gambaran aksi demo ataupun kericuhan yang terjadi di Portland dan juga New York, Amerika Serikat. Bagaimana dengan kota-kota lainnya? Nah, kami akan ajak Anda untuk bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Rekan kami Yandri Subekti akan mengabarkan untuk Anda. Selamat petang waktu Indonesia, Yandri. Selamat petang Putri Viola dan pemirsa TV One. Ya, Yandri, tadi kami sudah dapat gambaran, kami sudah sajikan ini kabar mengenai Portland, New York ricuh. Adakah titik-titik lainnya ataupun kota-kota lainnya, termasuk mungkin di Washington di mana Anda berada sekarang? Bagaimana kondisinya? Apakah terjadi juga kericuhan di sana? Ya Putri, saat ini saya berada di depan Washington Square Park, di mana tadi malam demonstrasi di kota New York. Saat ini saya berada di kota New York City. Seperti yang terlihat di belakang ini, polisi masih berjaga dan ada beberapa awak media di sekitar saya juga siap untuk melaporkan apa yang terjadi, perkembangan terjadi, karena dikhawatirkan ataupun mungkin diperkirakan ini nanti akan terjadi kembali demonstrasi dan sekitar 50 orang diamankan oleh NYPD karena aksi protes yang semula berjalan damai ini ditunggangi oleh sekelompok orang yang berusaha untuk mengacaukan ataupun mengganggu keamanan, diantaranya adalah membakar tempat sampah, kemudian melempari polisi dengan telur, dan juga dari 50 orang yang ditangkap ini ada yang membawa senjata tajam dan juga petasan, dan ini yang tidak bisa ditolerir oleh NYPD. Mereka menghargai akan aksi protes, namun apabila ada yang sampai mengganggu ketertiban bahkan membakar, ini mereka langsung mengambil tindakan. Dan beberapa kota yang juga sempat ricuh, yaitu kota Seattle, di mana di sana ratusan pendemo juga mengadakan aksi protes terkait dengan perkembangan pilpres di Amerika Serikat yang pasca penentuan ataupun penghitungan suara ini mulai, baik itu dari kubu Donald Trump yang berniat untuk mengambil langkah hukum. Ini direspon oleh kelompok pendukung dari pasangan Biden dan Kamala Harris, di mana mereka menuntut agar penghitungan suara dilanjutkan hingga seluruh surat suara ini bisa terhitung. Ini berbeda dengan apa yang saat ini tengah diupayakan oleh kubu Trump untuk berharap agar penghentian atau penghitungan suara ini dihentikan, karena menurut mereka surat-surat suara tersebut dikirim atau diterima setelah pelaksanaan pilpres, dan mereka khawatir ataupun mereka menuduh bahwa surat-surat suara tersebut tidak sah atau diragukan, karena beberapa kubu Trump ini ada yang menuntut ataupun mengklaim bahwa mereka khawatir surat-surat suara tersebut bukan dari warga Amerika Serikat, tapi upaya dari sekelompok dari pendukung Partai Demokrat yang ingin memberikan
surat suara yang palsu ataupun yang tidak benar. Namun banyak pihak juga yang meragukan akan tuntutan tersebut. Namun tercatat hingga saat ini sudah ada 6 kasus ataupun tuntutan dari kubu Trump yang diajukan ke pengadilan di beberapa negara bagian, terutama di beberapa negara bagian yang saat ini diharapkan kelompok Trump ini bisa memenangkan atau memperoleh electoral vote dari negara bagian tersebut, diantaranya adalah Nevada. Namun dari tim ataupun pihak Nevada yang nantinya akan menerima gugatan itu, hukum tersebut berkeyakinan bisa memenangkan gugatan hukum dari kelompok Trump tersebut karena memiliki pengalaman yang serupa, yang mirip-mirip, dan mereka berhasil untuk menanggulinya. Hal ini bisa dipahami, Putri, karena saat ini hingga detik ini kami perolehan electoral vote dari pasangan Joe Biden Kamala Harris ini sudah mencapai 264 electoral vote, di mana hanya membutuhkan 6 electoral vote ya ataupun Biden sudah bisa dipastikan sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode mendatang, asalkan tidak ada hal-hal yang mengganggu seperti tuntutan hukum dari pihak Trump yang menganggap bahwa penghitungan suara tidak sah dan tuntutan Trump tersebut diterima oleh pihak pengadilan. Mungkin ada sedikit waktu ataupun kendala, namun sepertinya banyak pihak yang meragukan akan tuntutan dari pihak kubu Trump tersebut. Dan juga Trump saat ini sangat jauh sekali kekurangannya untuk memenuhi syarat ataupun memperoleh 270 electoral vote, di mana diharuskan diperoleh untuk bisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan kurang lebih mungkin dalam hitungan jam ini nanti ada perubahan perolehan electoral vote, di mana ada 5 negara bagian yang saat ini belum menyelesaikan atau menuntaskan proses penghitungan suara. Dan sebagai gambaran, proses Pilpres di Amerika Serikat ini beda dengan di Indonesia, di mana di Indonesia ini berdasarkan secara langsung jumlah suara apabila diperoleh ataupun diperoleh oleh kandidat presiden, yang lebih banyak ini akan memenangkan atau otomatis terpilih. Namun di Amerika Serikat terpilihnya seorang kandidat dari calon presiden ini ditentukan oleh jumlah electoral vote, di mana di Amerika Serikat ini ada 50 negara bagian dan masing-masing negara bagian ini mempunyai atau memiliki electoral vote yang berbeda-beda tergantung dari diantaranya pertimbangannya adalah populasi penduduknya. Dan saat ini yang masih belum menyelesaikan penghitungan suara atau dalam artian masih belum diketahui apakah electoral vote tersebut akan diberikan kepada Biden ataupun Trump, ini ada yang terbesar adalah negara bagian Pennsylvania, nilainya 20 electoral vote, sehingga Pennsylvania inilah yang merupakan salah satu harapan dari kubu Trump, sehingga bisa dimaklumi hingga saat ini dari kubu Trump ini selalu ataupun menyoroti secara jelas lebih detail akan pelaksanaan penghitungan di negara bagian tersebut. Namun untuk pihak Biden ini mungkin cukup ringan sekali, karena hanya dengan tergantung dari selesainya perhitungan suara di Nevada yang jumlah elektoralnya 6, dan ini sudah pasti dipastikan Biden dan Harris akan bisa menjadi presiden maupun wakil presiden Amerika Serikat. Dan mungkin itu dari saya, Putri. Baik, tinggal selangkah lagi bagi Joe Biden dan juga Kamala Harris. Terima kasih Yari Subekti sudah mengabarkan dari Washington DC, Amerika Serikat.